Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran fisika pada hari ini. Dalam pertemuan hari ini, saya akan membagi video menjadi beberapa bagian karena mengingat durasi yang cukup panjang, jadi supaya lebih efektif, maka akan kita bagi menjadi dua bagian, part pertama dan part kedua. Oke, untuk bagian yang pertama ini, kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini prinsipnya adalah jumlah momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama. Sekali lagi, jadi kata kuncinya adalah sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama. Kalau bisa dilihat dalam ilustrasi gambar, nah, ayo sini. Ilustrasi gambar sebelum tumbukan bisa dilihat seperti ini. Misalkan ada benda A dan benda B yang memiliki kecepatan atau kelajuan yang tidak diketahui. Kita anggap saja ini kecepatan A, ini kecepatan B, dan masing-masing memiliki massa. Jadi massa A, massa B. Nah, kemudian setelah keduanya bertumbukan seperti ini, ternyata didapat bola A bergerak ke kiri, bola B bergerak ke kanan. Nah, ini adalah ilustrasi dalam sebuah tumbukan. Dalam fisika, untuk kejadian seperti ini kita bisa menghitung. Menghitung artinya berapa kecepatan bola A atau berapa kecepatan bola B setelah tumbukan, atau bisa saja sebaliknya. Nah, untuk menghitung besarnya nilai dari masing-masing ini, maka kita gunakan persamaan ini. Persamaan hukum kekekalan momentum yang didapat adalah sigma P sama dengan sigma P aksen. Nah, yang membedakan P dan P aksen adalah P yang sebelah kiri ini artinya sebelum, dan sigma P yang sebelah kanan sesudah. Nah, jadi ini sebelum tumbukan, ini sesudah tumbukan. Sehingga kalau kita jabarkan lagi menjadi PA ditambah PB. P itu adalah momentum, A ini adalah benda A, PB berarti momentum benda B, PA aksen berarti momentum benda A setelah tumbukan, PB aksen adalah momentum benda B setelah tumbukan. Nah, dari persamaan ini bisa kita jabarkan lagi. PA ini nanti menjadi MA dikali VA. Nah, kemudian ditambah MB dikali VB sama dengan, nah karena P itu kan rumusnya massa kali kecepatan, maka di sini MA dikali VA aksen. Nah, yang membedakan ruas kiri dan ruas kanan adalah ada aksennya. Kemudian ditambah MB dikali VB aksen. Jadi secara prinsip persamaan hukum kekekalan momentum itu adalah MAVA, MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Jadi sekali lagi yang membedakan antara ruas kiri dan ruas kanan adalah yang di sebelah kiri ini sebelum, yang di sebelah kanan adalah sesudah. Nah, sekali lagi yang perlu kalian ketahui, kelajuan ini termasuk besaran vektor yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Jadi kamu harus hati-hati. Bila VA ke kanan, maka dia bernilai positif. Bila VB ke kiri, maka dia bernilai negatif. Sama halnya dalam kejadian setelah tumbukan. Setelah tumbukan, bila VA-nya ke kiri, maka dia bernilai negatif. Kalau VB aksen dalam kejadian tersebut mengarah ke kanan, maka dia bernilai positif. Berarti nanti dalam perhitungan di sini kita tidak bisa memprediksi apakah dia akan ke kiri atau ke kanan setelah tumbukan. Kita bisa tahu setelah melakukan perhitungan. Jadi kuncinya di sini adalah kalau misalnya terjadi tumbukan, kita belum bisa menentukan bola A dan bola B akan kemana. Salah satu caranya adalah dengan
menghitung seperti ini. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya berkaitan dengan bagian pertama, hukum kekekalan momentum. Bila nanti kalian mengalami kesulitan, bisa menghubungi saya melalui WA atau grup kelas, dan bisa diputar berulang-ulang videonya supaya mendapat penjelasan lebih detail. Demikian untuk penjelasan hukum kekekalan momentum. Sampai bertemu di part selanjutnya. Terima kasih.